Kepemimpinan wasit Yoko Supriyanto CS saat laga PSM Makassar versus Malut United pada pekan ke-15 Super League 2025-2026 menuai sorotan. Keputusan kontroversi diambil Yoko Supriyanto di menit ke-83. Saat itu, winger PSM Makassar Eka menusuk ke kotak penalti Malut United dari sisi kanan. Ia melewati celah antara Wemar Anggulo dan Yance Sayuri. Namun, upaya Rizky Eka mendapat tarikan dari Anggulo di bagian leher, sehingga membuatnya terjatuh di dalam kotak penalti. Yoko Supriyanto langsung menuju kotak penalti dan kartu kuning diberikan kepada Anggulo. Yuran Fernandes mengambil bola untuk menjalankan tugasnya sebagai algojo. Pemain nomor punggung 4 ini meletakkan bola di titik putih lalu mundur mengambil ancang-ancang. Akan tetapi Yoko Supriyanto menunda eksekusi penalti. Ia berlari ke pinggir lapangan untuk mengecek VAR. Keputusan mengejutkan diambil. Ia membatalkan penalti PSM Makassar dan mencabut kartu kuning Anggulo. PSM Makassar pun kehilangan kesempatan mencetak gol penyama kedudukan. PSM Makassar takluk 0-1 dari Malut United di Stadion B.J. Habibie, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Minggu 21 Desember 2025. Pemain PSM Makassar Rizky Eka menegaskan dirinya tak suka diving. Ia mengaku ada kontak saat melewati celah di antara dua pemain Malut United. I will not talk about this penalty, but my understanding how VAR is working, and we had a session with the committee, referee committee member to explain us, referee officer, to give us the explanation how the rules are working, how VAR is working. So for me, decision on the field was penalty. So the VAR is in the position to prove that it's not a penalty. Now you have to tell me, to be honest, I did not see it yet, but you have to tell me if you saw the proof that it's not a penalty, then it's a correct decision. But if the video or camera is showing the situation where the referee said it's a penalty, and you are not sure that you don't see penalty, then the decision of the referee should stand how it is. This is how I understand VAR. So again, I am happy that in Indonesia we can use VAR. Everywhere in the world, even the referee or the VAR referees are human beings. They can do the mistake. I believe when they will assess the situation, they will have the right corrections. And I hope that next time the decision will be correct. And if the decision was correct, then I am sending my apology. But I said for my understanding, if the decision on the field is penalty, VAR has to find that it's not penalty and it must be 100%. So again, back to you. I don't know, what did you see? You have to tell. Saya tidak akan terlalu bicara lebar soal penaltinya, namun pemahaman saya terkait momen tersebut dan juga fungsi-fungsi daripada wasit dan juga wasit VAR. Karena sebelum pertandingan ini kita punya kesempatan kemarin untuk berdiskusi dengan referee assessor, tim penguji wasit, penilai wasit. Bagi saya, opini saya, keputusan yang tepat diambil pada saat itu adalah penalti. Dan VAR, jika VAR memanggil wasit, karena wasit sudah menunjuk titik putih, jika VAR memanggil wasit untuk melihat ke VAR, ke kamera VAR, mereka harus memberikan bukti untuk men-challenge keputusan wasit dengan bukti-bukti 100%. Wasit sudah mengatakan bahwa itu adalah penalti. VAR jelasnya kalau memang mau challenge wasit harus memberikan bukti 100% ini bukan penalti, ini buktinya loh. Dan VAR posisinya ada di sini. Dan kalian harus bilang sama saya apa yang dilihat oleh wasit
apa yang dilihat oleh wasit di kamera dan apakah itu memberikan bukti bahwa itu tidak penalti. Dan ini pemahaman saya terhadap VAR. Jadi untuk saat ini sebenarnya saya senang Indonesia sudah ada VAR, mereka menggunakan VAR. Namun kita bisa juga paham bahwa wasit juga adalah manusia. Kadang-kadang mereka melakukan kesalahan. Namun jika kesalahan ini adalah jika keputusan ini adalah keputusan benar, dan saya kirim permintaan maaf saya. Jadi saya ulangi, pemahaman saya adalah jika wasit dipanggil oleh VAR, ketika wasit sudah menentukan memanggil suatu momen adalah penalti, berarti tugasnya VAR adalah memberikan bukti kepada wasit bahwa ini 100% bukan penalti. Saya tidak tahu apa yang kalian lihat di kamera atau pada saat kalian menonton, kalian harus kasih tahu saya. Hari ini wasit baik. 26-year-old, not easy game, two big teams, and I would say that he tried his best. As he played today, 5 players under 23, they also tried, and he I don't know how many games he did before, but as the young referee, he had good effort to do. Obviously, he is also working together with the VAR, and maybe this is the situation which they have to assess. Okay, but I would say our players under 23, they tried their best today. I saw a lot of good things, and this referee, I believe, he has a lot of talent. So I believe he can do good job for the team. Bagi saya hari ini secara keseluruhan wasit bertugas dengan baik secara keseluruhan. Dia masih 26 tahun. Dan ini bukan pertandingan yang mudah antara dua tim besar, dua tim kuat. Dan saya kira dia memberikan secara keseluruhan, dia memberikan usaha yang terbaik untuk pertandingan ini. Dan kita juga memainkan 5 pemain U23 nya kita, dan kembali lagi ke wasit. Dia adalah wasit muda, dan dia memberikan usaha yang baik pertandingan ini untuk memimpin pertandingan ini, dan pekerjaannya yang harus melibatkan VAR mungkin ini yang harus mereka perhatikan ulang. Mereka mungkin harus lihat di mana yang salah di situ, dan saya kira wasit ini mempunyai talenta, dan saya berharap dia melakukan kerja yang baik di pertandingan sore ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.